Kepada Nisa, apakah terdengar? Terdengar, Raffi. Sebentar ya. Ya. Ya, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Komariatus Soliha dan teman-teman kelas A sekalian yang sedang berada di rumah masing-masing. Apa kabarnya? Semoga baik-baik ya di rumah. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan karena pandemi ini belum selesai. Perkenalkan, saya Raffi Ramadan. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 8 yang akan membahas materi 2 tentang sejarah lahirnya Pancasila. Jadi kita flashback sedikit ya tentang sejarah lahirnya suatu pandangan hidup yaitu Pancasila. Bisa di next. Nah, kami membatasi 3 batasan materi. Yang pertama itu ada sejarah kelahiran Pancasila, kemudian yang kedua itu ada sejarah perumusan Pancasila, dan yang ketiga ada sejarah kesaktian Pancasila. Oh iya, saya memperkenalkan teman saya dulu ya. Halo Raffi Muhammad Izzuddin, apakah suara saya terdengar? Halo, terdengar. Selamat sore, Prof. dan teman-teman semua. Sore. Kemudian yang kedua ada Alia Kotrunada. Halo semuanya. Dan yang ketiga ada Ananda Sakila. Halo semuanya, selamat sore Prof. dan teman-teman. Kita lanjut aja ya ke materi pertama tentang sejarah kelahiran Pancasila yang akan dibawakan oleh teman saya Ananda Sakila. Kepada Ananda dipersilakan. Baik, terima kasih Raffi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah lahirnya Pancasila. Dimulai dari Kitab Sutasoma. Menurut sejarah, Kitab Sutasoma ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit sekitar tahun 14 Masehi. Para peneliti sejarah tidak menemukan dokumen lain yang memuat nama Pancasila selain pada kitab ini. Kitab Sutasoma ini asli karya dari Empu Tantular yang menjadi sumber inspirasi dirumuskannya semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Kitab Sutasoma ini ditulis dengan menggunakan aksara Bali, namun berbahasa Jawa kuno dengan bahan naskah terbuat dari daun lontar. Kitab ini menjadi salah satu koleksi yang menjadi perhatian banyak pengunjung di pameran lahirnya Pancasila. Dalam sebuah teks yang tercantum di Kakawin Sutasoma atau Kitab Sutasoma, dikatakan meskipun Buddha dan Siwa berbeda, namun dapat dikenali, sebab kebenaran Buddha dan Siwa adalah tunggal dan tidak ada kebenaran yang mendua. Selanjutnya, next slide. I.R. Soekarno juga pernah mengatakan, aku tidak menyatakan bahwa aku menciptakan Pancasila, apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Alia Kotrunada tentang sejarah perumusan Pancasila. Untuk Ayah, dipersilahkan. Terima kasih, Sakila. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai sejarah perumusan Pancasila. Nah, sejarah perumusan Pancasila berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang Kunaiki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Slide sebelumnya. Kemudian, pemerintah Jepang mendirikan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945, dengan tujuan untuk mempelajari hal-hal mengenai tata pemerintahan Indonesia Merdeka. Kemudian, BPUPKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dengan tujuan untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Melalui sidang ini, akhirnya lahirlah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Di balik tercetusnya Pancasila, ada 3 tokoh nasional yang turut andil menyumbang gagasan untuk dasar negara Indonesia. Yang pertama, bisa di next.
Yang pertama ada Muhammad Yamin yang mendapatkan kesempatan pertama untuk berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau menyampaikan 5 asas untuk negara Indonesia merdeka. Isi dari 5 asas tersebut yakni perikebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan bagi rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, giliran Mr. Supomo yang menyampaikan usulannya. Beliau menyampaikan 5 asas negara, yaitu keseimbangan lahir batin, persatuan, musyawarah, kekeluargaan, serta keadilan rakyat. Yang terakhir, ada Soekarno. Pada sidang terakhir yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1945, ia menyampaikan gagasannya mengenai 5 asas yang merupakan satu kesatuan utuh dan disebut dengan Pancasila. Usulan Soekarno diterima baik oleh semua peserta sidang, sehingga tepat pada tanggal 1 Juni 1945 diketahui sebagai hari lahirnya Pancasila. Usulan Soekarno tersebut yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Raffi Ramadan. Terima kasih Saudari Alia atas kesempatannya. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Setelah yang tadi dijelaskan oleh Saudari Syakila dan Saudari Alia, kita tahu Pancasila merupakan nilai yang digali dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri, dari dalam kehidupan bangsa Indonesia yang nilai utamanya merupakan nilai gotong royong. Akan tetapi Soekarno juga menggali nilai Pancasila dari seorang tokoh yang saya gambarkan di sini, yaitu yang di sebelah kiri ada Mahatma Gandhi dengan nilai yang dia junjung untuk nasionalisme India, yaitu humanisme. Kemudian Soekarno juga menggali nilai dari seorang tokoh Cina yang bernama Dr. Sun Yat-sen, yaitu nilai nasionalisme. Jadi bukan hanya nilai humanisme saja yang dijunjung dalam Pancasila, tetapi nilai nasionalisme juga dijunjung di dalam Pancasila. Seperti itu. Bisa di next. Nah, setelah dari sidang BPU PKI tadi, panitia dipersempit lagi menjadi 9 orang dengan nama panitia 9 yang sudah kita tahu sejarahnya dengan diketuai juga oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 bertugas untuk merumuskan kembali apa sih dasar negara yang telah dibahas tadi. Akhirnya, di next. Panitia 9 menghasilkan 5 rumusan. Yang pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan hasil dari Panitia 9. Nah, akan tetapi di dalam Pancasila itu sendiri, dari di dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, itu juga ada perubahan, teman-teman. Jadi saya mengutip dari buku autobiografi Muhammad Hatta, boleh di next yang tadi. Nah, saya mengutip dari buku autobiografi Muhammad Hatta yang berjudul Memoir Muhammad Hatta tahun 1979. Buku ini mengatakan, pagi menjelang dibukanya rapat PPKI, Hatta mendekati tokoh-tokoh Islam agar bersedia mengganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi apa? Menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi peran Muhammad Hatta juga besar, teman-teman, dalam mengganti ini, karena kita tahu Indonesia merupakan negara yang plural, agamanya banyak, bukan hanya syariat Islam aja yang ditegakkan, tetapi juga masih ada agama-agama lain yang diakui. Jadi peran Hatta ini cukup besar, teman-teman. Di dalam tokoh-tokoh perumusan itu juga masih ada kok yang orang-orang yang bukan beragama Muslim. Jadi demi untuk menegakkan nilai toleransi di bangsa Indonesia, jadi berubahlah dari Piagam Jakarta yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang Pancasila yang kita gunakan sekarang sebagai pandangan hidup kita. Boleh di next? Nah, saya mengutip quotes
quotes keren dari Pak Hatta. Beliau berkata, makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Ini tuh benar teman-teman. Kalau kita nggak punya rasa kepedulian, persatuan sama teman-teman kita atau sama tetangga kita, orang di sekitar kita, kita nggak bakal jadi sebuah bangsa yang satu gitu. Nah, cara menjadikan sebuah bangsa yang satu tuh harus ada formulasi, harus ada resep. Apa sih resepnya? Yaitu toleransi. Seperti itu. Boleh di next? Oh baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raffi Muhammad Izzuddin. Kepada Raffi, dipersilakan. Oke, terima kasih Raffi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sejarah kesaktian Pancasila. Setelah tadi Pancasila melalui berbagai macam perumusan dan berbagai macam rancangan-rancangan, maka telah jadi sebuah Pancasila yang kita kenal seperti sekarang. Nah, lalu pada peristiwa ini, yaitu pada tanggal, mungkin bisa di next dulu. Nah, pada peristiwa ini, yaitu pada tanggal 30 September, merupakan salah satu peristiwa berdarah yang masih membekas sampai sekarang. Peristiwa ini merupakan pemberontakan dari PKI atau Partai Komunis Indonesia yang bertujuan untuk mengkudeta Soekarno yang dikabarkan sakit keras. Yang mana PKI ini bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila kita menjadi ideologi komunisme. Nah, pada peristiwa ini terbunuh beberapa perwira militer Angkatan Darat yang akhirnya menjadi duka yang dirasakan oleh seluruh Indonesia. Lalu dilanjutkan oleh ritual pengibaran bendera merah putih yang dinaikkan setengah tiang. Lalu pada 1 Oktober bendera dinaikkan satu tiang penuh. Nah, lalu juga selain perwira-perwira yang ada di gambar ini, juga ada 2 orang perwira yang gugur di Yogyakarta, yaitu Sugiono dan juga Katamso. Nah, pada tanggal 1 Oktober 1965, upaya untuk menumpas G30 SPK ini dimulai, yaitu awalnya Satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo kembali merebut gedung RRI yang saat itu dikontrol oleh PKI dan juga kantor pusat telekomunikasi kala itu. Nah, maka dari itu 1 Oktober sampai sekarang diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk memperingati keberhasilan bangsa mempertahankan ideologi Pancasila sekaligus menjadi bentuk penghormatan atas gugurnya 6 jenderal dan 1 perwira dalam gerakan berdarah G30 SPKI tersebut. Next slide. Mungkin sekian penjelasan dan pemaparan materi tentang sejarah Pancasila dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Oke, selamat untuk kelompok 8. Dan untuk anak-anakku yang lainnya, pada topik kali ini adalah membahas mengenai sejarah berdirinya Pancasila dan bagaimana peran semua masyarakat Indonesia itu berkontribusi dalam merumuskan Pancasila. Kemudian bagaimana implementasi dari perebutan kekuasaan dan lain-lain. Oke, studi kasus. Dengan adanya kasus yang membuat pilu dan mencoreng nama bangsa Indonesia, yaitu adanya gerakan G30 SPKI. Oke. Bagaimana peran Pancasila terhadap kasus di atas, baik pada Pancasila, kemudian kemanusiaan yang ada 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oke. Bagaimana caranya juga di dalam menodai negara, hukumannya, tindak lanjutnya dari negara kita, itu seperti apa? Apakah sudah mewakili dari Pancasila berdasarkan yaitu Polek Sosbud Hankam. Silakan.
Mau kan, Nak? Mau? Cek mikir. Masih mikir. Nggak usah gede mumpul nyala speaker. Ntar Mama pakai antis dulu. Adik, nanti nonton TV-nya. Mama ngajar dulu sayang, anak kesayangan Mama. Main sama Papa dulu di luar. Permisi, Prof. Apakah saya boleh izin menjawab? Silakan Nak Kusuma, silakan Nak. Ya. Menurut saya, peran Pancasila dalam menghapus G30 SPKI ini adalah dengan memfilter budaya-budaya yang masuk ke dalam bangsa itu seperti apa. Nah, memfilternya itu bagaimana sih? Ya, kita menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk untuk tindak lanjut dari negaranya adalah negara berperan penting atau negara berperan penting dalam pemerintahan. Yang maksudnya adalah pemerintah itu berperan penting dalam membubarkan G30 SPKI ini. Contohnya adalah mungkin meminta bantuan ataupun mengajak kerjasama dari lembaga-lembaga lain, kayak seperti meminta tolong terhadap aparat-aparat keamanan untuk membubarkan hal-hal yang merusak moral dalam bangsa. Seperti itu. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih Nak Kusuma. Bunga Kusuma sangat bagus sekali. Oke, lanjut. Prof, mungkin saya mau menambahkan lagi tadi tentang peran Pancasila dalam peristiwa G30 SPKI. Silakan Nak Raffi Muhammad, karena ini sama dalam satu kelompok sekalian ada 2 Raffi. Tuh Raffi ini kayaknya kalau ikut pilkada bagus ini. Tur R gitu. Oke, lanjut. Oke. Menurut saya peran Pancasila pada peristiwa G30 SPKI ini bisa direfleksikan dari masing-masing sila sendiri. Seperti contohnya ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila yang pertama, yang mana PKI ini atau Partai Komunisme Indonesia ini tidak percaya yang mana keberadaan Tuhan, yang mana sangat bertentangan dengan sila pertama itu sendiri. Maka dari itu, dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa ini, maka seharusnya bangsa Indonesia dapat menumbuhkan rasa nasionalismenya dengan memaknai nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama tersebut. Lalu dari sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana di sini bisa dilihat sendiri dari peristiwa sejarah yang sudah terjadi, bahwa PKI ini sangatlah biadab dengan cara membantai banyak orang, tidak hanya pada saat peristiwa G30 PKI, bahkan sudah seperti pemberontakan sebelum, seperti yang Madiun dan sebagainya. Lalu sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, yang mana sila ini memiliki arti bahwa seluruh rakyat Indonesia seharusnya bersatu untuk memerangi ideologi atau pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Lalu melalui sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mana kita ketahui bahwa komunisme ini merupakan sebuah ideologi yang bisa dinilai atau dalam tanda kutip otoriter. Seperti yang kita bisa lihat sendiri di beberapa negara komunis yang masih berdiri sampai sekarang, seperti Tiongkok dan Kuba mungkin, yang mana jika sebuah negara dipimpin oleh sistem komunisme, maka hanya akan partai komunis itu yang berkuasa, yang mana akan menjadi otoritarian dalam suatu negara, yang mana akan menghilangkan prinsip demokrasi dan permusyawaratan yang ada dalam Pancasila tersebut. Nah, lalu untuk sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk sila yang terakhir ini, komunisme ini kan sebetulnya adalah ideologi yang dalam artian dari rakyat untuk rakyat, yang mana seharusnya komunisme ini adalah pemerataan kesejahteraan. Namun pada kenyataannya di Cina sendiri masih terdapat banyak oligarki yang mana tidak mencerminkan sosialisme tersebut. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa komunisme ini bukan merupakan ideologi yang ideal untuk bangsa Indonesia. Maka dari itu, bagaimana kita semua sebagai bangsa Indonesia ini harus mengamalkan dan mencermati ideologi Pancasila dan beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, agar tidak mudah dirongrong oleh bangsa luar, agar tidak mudah terpecah belah dan dikuasai oleh bangsa lain.
Mungkin itu, Bu. Prof, tambahan dari saya. Prof, saya izin menjawab. Saya Cindy izin Silakan menjawab. Nak Cindy Febrianida. Iya, Prof. Jadi menurut saya Bukan kopi sianida kan? Bukan kan? bukan, Prof. Oke, Tidak lanjut. mematikan, Prof. Menurut saya pada dasarnya kan PKI sendiri itu emang sudah memiliki keinginan untuk mengganti ideologi Pancasila ya, Prof. Jadi menurut saya Pancasila itu sangat berperan penting sih di sini. Terus pemerintah juga menurut saya sudah bertindak secara tegas dengan memberlakukan aturan bahwasanya anak-anak keturunan PKI dilarang menjadi PNS, dan itu merupakan cara pemerintah untuk membasmi PKI sampai ke akar-akarnya. Menurut saya seperti itu, Prof. Terima kasih. Iya, Nak. Selamat sore, Prof. Izin menjawab. Terima kasih. Yo, Raffi Rahman. Pertanyaannya kepada kelompok kami, kelompok 8 yang memaparkan materi kedua. Apabila saya menjawab tentang peran Pancasila dalam komunisme, dalam konteks sejarahnya Pancasila menemukan ujian-ujian, salah satunya komunisme ini. Tetapi kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang satu, bisa untuk menghadapi ujian-ujian dari Pancasila ini sendiri. Terbukti dari tokoh Soeharto yang mampu memberantas ujian untuk Pancasila itu sendiri. Bagi saya, Pancasila sebagai dasar statis tetapi dinamis harus dijadikan sebagai pandangan falsafah hidup bangsa, khususnya untuk mencegah orang yang ingin orang atau oknum atau kelompok yang ingin mengganti ideologi dengan cara membumikan nilai sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia harus dijunjung dalam dirinya. Kita sebagai bangsa yang satu, bangsa yang sudah dari dulu dijajah, kita sudah berhabis-habisan bersama, jadi kita harus mengakui sebagai bangsa yang satu. Nah, untuk pertanyaan Prof yang lainnya tentang hukuman Pancasila terhadap nilai-nilai komunisme, nah, Pancasila itu seperti yang telah saya sampaikan, saya mengutip dari buku Yudi Latif, Negara Paripurna, Historiositas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Pancasila merupakan dasar statis, tetapi dinamis. Artinya, Pancasila itu sebagai pandangan hidup yang statis. Kita sebagai nilai yang harus kita junjung, tetapi Pancasila itu juga dinamis dengan mempunyai anak-anak di bawahnya, atau operasionalnya. Salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya mengutip dari KUHP pasal 189 mengatur pidana paling lama 10 tahun penjara bagi orang yang mendirikan organisasi yang diduga menganut ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Mungkin saya memberikan kesempatan kepada teman kelompok saya terlebih dahulu untuk menjawab. Terima kasih, Prof. Ya, sudah? Ayo. Tidak ada lagi? Oke, karena jamnya juga sudah lanjut. Oke, ya Nak ya, saya berikan rekodnya sudah itu. Nanti penuh dengan suaraku yang nggak jelas, dimatikan saja rekodnya. Oke, untuk kelompok 8 sudah, selamat dan sukses. Backgroundnya sangat bagus, sesuai dengan topiknya, kreatif sekali. Pokoknya wis ngene iki, pokoknya wis ikut-ikutan anak zaman sekarang, wis Prof ikut begini. Sarangnya ya. Ini ada yang nyaut dari belakang ini. Oke. Vi, rekodnya matikan, Vi.